Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara dimanapun yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah saat ini. Semoga saudara-saudara saat ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah minggu dan sekaligus merayakan perayaan unduh-unduh yang merupakan ungkapan syukur umat yang menjadi miliknya. Dan masih di rumah kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Mari kita taati dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita persiapkan hati dan kita masuk ke hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah kita dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 322 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali ibadah dan perayaan unduh-unduh pada saat ini dan kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian. Ibadah minggu pada saat ini dalam rangka hari raya perayaan unduh-unduh kami lakukan dengan mengaku bahwa pokok pertolongan seluruh kehidupanku hanya datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, senantiasa perjalanan kehidupan kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Entah persoalan itu mendatangkan kebahagiaan, entah persoalan itu kemudian membuat respon atas persoalan itu, kemudian kita merasa perlu merespon atas perjalanan hidup kita, dan terkadang respon yang kita berikan tidak jarang kemudian melukai hati sesama kita. Entah melalui perkataan kita, entah melalui perbuatan kita, entah ketika kita berpikir yang tidak baik tentang orang lain, itu ternyata juga mendukakan hati Tuhan. Sedangkan Tuhan menginginkan ketika kita datang kepada Tuhan, terlebih ketika kita harus mengungkapkan rasa syukur dengan penuh sukacita saat ini di hadirat Tuhan, marilah kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki setiap hidup kita haruslah suci dan bersih. Saudara-saudara, saat ini ketika kita datang di dalam ibadah dan perayaan hari raya persembahan unduh-unduh ini, di rumah kita masing-masing dan di setiap keluarga kita masing-masing, kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan atas
kehidupan kita, agar kita dilayakkan untuk membawa persembahan kita dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini ya Tuhan, banyak hal yang kami jalani, banyak hal yang kami hadapi. Setiap perjalanan kehidupan kami ini tidak jarang kami melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada hari raya persembahan unduh-unduh pada saat ini, kami datang dengan membawa seluruh kelemahan kami, membawa dosa dan kesalahan kami. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami memohon ampun atas seluruh perjalanan kehidupan kami. Ketika kami bertutur kata, melukai hati sesama kami. Ketika perbuatan kami juga melukai hati sesama kami. Begitu juga ketika kami berpikir tentang yang tidak baik dalam kehidupan kami. Saat itu kami juga melukai hati sesama kami. Baik terhadap pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga, dan sejauh orang yang kami kenal, kami tidak jarang melukai hati saudara-saudara kami ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, di hadirat-Mu yang Maha Kudus, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni menurut kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa siapapun yang mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan itu setia dan adil, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan saat ini Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita dan sudah melayakkan kita untuk datang di hadirat-Nya. Marilah kesukacitaan atas pengampunan dosa kita ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Dengan kidung jemaat 337 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita juga akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam kita menjalani hidup ini, agar kehidupan kita senantiasa layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan karunia serta pemeliharaan Tuhan sepanjang kami menjalani hidup ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami semua untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena kami juga Tuhan izinkan untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Karena itu, kuasailah hati, pikiran, dan hidup kami dengan Roh Kudus, agar kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman saat ini. Dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan saat ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Baik kami yang membaca maupun kami yang merenungkan, kuasailah dengan Roh Kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan saja yang terjadi.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat milik-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 17. Kita baca mulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19. Yang begini bunyi firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Bapak, Ibu, dan juga jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pagi hari ini, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Tentunya sehat, penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita hendak mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan setiap kita untuk bersyukur di dalam hari raya persembahan unduh-unduh untuk yang pertama di tahun 2020 ini. Dan saat ini ketika kita merayakan unduh-unduh ini, kita didasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika ada orang ketika melakukan perjalanan begitu, kemudian selama melakukan perjalanan merasa kehausan, maka apa yang paling diharapkan ketika merasa kehausan? Tentu yang diharapkan adalah ada orang yang memberi minum, kemudian hilang sudah rasa hausnya. Dan ketika ada orang yang memberi minum, maka betapa senangnya, betapa bersukacitanya, dan tentunya tidak lupa kemudian berterima kasih kepada orang yang memberi minum ini. Begitu juga dengan orang yang ketika merasa sangat lapar begitu, dan kemudian ada orang lain yang memberikan makanan, maka dengan penuh sukacita menerimanya dan kemudian berterima kasih atas kebaikan orang yang telah memberi makan ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi sangat mengganggu nalar dan hati ketika kita bertemu dengan orang yang kemudian enggan berterima kasih ketika sudah ada yang menolongnya begitu rupa apa yang menjadi kebutuhannya.
Bisa jadi orang yang seperti ini kemudian kita menyebutnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih. Kata terima kasih sendiri, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata terima kasih itu artinya adalah mengucap syukur, melahirkan rasa syukur atau membalas budi setelah menerima kebaikan-kebaikan. Dan isi firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini bercerita saat Tuhan Yesus memasuki satu desa dan perbatasan antara Samaria dengan Galilea. Kemudian ada 10 orang yang saat itu sedang sakit kusta dan menemui Tuhan Yesus. Saudara-saudara, karena berdasarkan hukum Taurat, orang yang sakit kusta itu harus menjaga jarak dengan orang yang sehat, begitu. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka berseru kepada Tuhan Yesus, yang jelas ada jarak yang sekian meter, begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mereka berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara-saudara, sebentar kita bisa membayangkan bagaimana ekspresi para orang-orang yang sakit kusta pada saat itu dan berteriak. Tentunya ada perasaan yang penuh harap, memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus yang amat sangat. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara-saudara, apa respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hanya memandang, tetapi setelah itu berkata sambil menyuruh mereka supaya mereka pergi menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Tindakan ini, saudara-saudara, sebenarnya baru bisa dilakukan saat mereka sembuh, tetapi pada saat itu mereka belum sembuh, tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Pergilah ke imam-imam dan tunjukkanlah dirimu." Tetapi saudara-saudara, ke-10 orang ini sambil berjalan bersama-sama, kemudian di tengah jalan, betul-betul yang terjadi adalah mereka sembuh. Saudara-saudara, pada waktu itu orang yang menderita kusta itu akan merasa bahwa hidupnya itu sudah berakhir. Karena mereka akan dikucilkan di tempat yang memang semacam tempat yang disediakan bagi orang-orang yang sakit kusta, yang tempatnya biasanya di pinggir-pinggir hutan atau di padang belantara yang jauh dari orang-orang yang sehat. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, apakah mereka bisa bergaul dengan baik secara normal? Tentunya tidak. Kalau tidak bisa bergaul dengan baik, apakah mereka kemudian bisa bekerja untuk menghasilkan uang? Bagaimana mereka bisa hidup secara normal memenuhi kehidupannya? Tentunya juga tidak. Jadi artinya, saudara-saudara, ketika orang itu sudah sakit kusta, berakhirlah hidupnya, selesailah hidupnya. Sekalipun nafas masih ada, nyawanya masih ada, tetapi sudah merasakan kematian sudah. Karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hanya saudara-saudaranya saja yang mungkin memberikan makanan, itu pun jaraknya yang jauh. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka memiliki pengharapan dan yang terjadi mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan.
dan mereka merasakan hidup kembali dari kematian karena sakit kusta ini yang menurut kehidupan pada waktu itu sudah berakhir hidupnya, tetapi mereka merasakan hidup kembali, disembuhkan. Lalu bagaimana respon mereka setelah tahu bahwa mereka sembuh, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Tentunya mereka bersukacita di dalam kehidupannya. Mereka sudah sembuh, mereka sudah tahir, mereka akan bisa menjalani kehidupan secara normal, dan mereka akan merasa bahwa hidupnya ini bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan orang lain. Tetapi yang terjadi setelah sembuh ada hal yang mereka lupakan, saudara-saudara. Seharusnya mereka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Memang ada yang berterima kasih, tetapi tidak semuanya. Hanya satu orang saja yang kemudian kembali kepada Tuhan Yesus dan mereka mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan mereka menyatakan bahwa Tuhan betul-betul baik dalam hidupnya. Karena itu kemudian Tuhan Yesus bertanya, mana yang 9 orang tadi, padahal tadi 10. Adanya keterangan bahwa satu orang yang kembali itu adalah orang Samaria menunjukkan bahwa 9 orang yang lain tadi adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Ke-9 orang Yahudi ini memang mentaati Allah dan disembuhkan juga. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus Kristus ini. Ini yang menarik, saudara-saudara. Mereka sama sekali tidak mengenal Yesus. Mereka mungkin hanya mengenal sebagai seorang tabib, mungkin hanya begitu saja, atau seorang penjual obat begitu saja. Mereka memang menerima anugerah Allah, orang yang 9 ini, tetapi tidak merespon anugerah Allah ini dengan iman yang sungguh-sungguh, dengan cara mengucap syukur dan berterima kasih. Secara fisik mereka telah disembuhkan, tetapi tidak demikian dengan imannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama kita merenungkan ilustrasi di dalam video ini. Mari kita ikuti bersama-sama ilustrasi ini. Pada suatu ketika ada seorang ayah yang memiliki putra tunggal. Dia memiliki seorang anak yang sangat dikasihinya. Kehidupan mereka berdua sangat bahagia. Sang ayah mengasihi anaknya dan anaknya juga mengasihi ayahnya. Sang ayah bekerja sebagai penjaga jembatan untuk kereta api. Biasanya kalau ada kereta yang mau lewat, jembatan ini diturunkan. Sang anaknya juga sangat menyukai kereta api. Mereka hidup bahagia. Anaknya juga tidak jarang diajak ketika ayahnya melakukan aktivitas. Dan banyak orang yang naik dalam kereta api. Setiap harinya banyak sekali penumpang yang naik di dalam kereta api. Dan dalam situasi dan suasana yang berbeda-beda setiap orang yang ada di dalam kereta api itu. Ada orang-orang yang kesepian, juga ada di dalam kereta api itu. Ada juga orang-orang yang penuh dengan kemarahan.
di dalam menjalani hidupnya. Ada juga orang yang menjalani hidupnya dengan egois, juga ada di dalam kereta api itu. Ada orang yang juga hidupnya terluka, hatinya terluka. Ada juga yang kecanduan narkoba, juga ada di dalam kereta api itu. Bermacam-macam orang, bermacam-macam situasi, kondisi kehidupan orang-orang yang ada di dalam kereta api itu. Tetapi tidak lama kemudian ada sesuatu tragedi yang terjadi yang begitu tragis. Ketika jembatan kereta api itu dinaikkan, tidak lama kemudian anaknya berlari-lari memberitahukan kepada ayahnya kalau ada kereta yang mau lewat. Dan anaknya melihat bahwa kereta itu sudah dengan kecepatan tinggi dan semakin dekat dengan jembatan itu. Karena sudah semakin dekat, anaknya ini berusaha untuk menolong ayahnya dengan ingin menarik tuas. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya tergelincir masuk di dalam lubang. Lubang itu berisi gerigi-gerigi dari jembatan itu. Dan dia menyangkut di gerigi jembatan itu. Sang ayah sangat kebingungan, sangat panik. Karena kalau membiarkan jembatan itu tidak tertutup, maka semua orang di dalam kereta itu akan mati karena jatuh dalam sungai yang sangat dalam. Tetapi kalau jembatan itu kalau diturunkan, maka anaknya yang mati karena tergencet oleh gerigi-gerigi dari jembatan itu. Sebuah pilihan yang sulit. Kalau dia menyelamatkan anaknya, maka orang-orang dalam kereta api itu akan mati semuanya. Kalau dia menyelamatkan orang-orang dalam kereta api itu, anaknya akan mati karena tergerencet. Akhirnya keputusan harus diambil. Dia menarik tuas itu, maka anaknya tergencet dan mati. Anak tunggalnya, anak satu-satunya harus direlakan untuk menyelamatkan orang-orang dalam kereta itu agar selamat. Sang ayah begitu menangis. Dia bersedih harus mengorbankan anaknya yang sangat dikasihinya, anaknya yang satu-satunya, anak tunggalnya harus direlakan mati untuk menyelamatkan orang-orang dalam kereta itu. Dia begitu menangis. Dia begitu sangat bersedih. Dia menangis dan bersedih harus kehilangan anaknya untuk menyelamatkan orang-orang di dalam kereta itu. Beberapa tahun kemudian, sang ayah ini bertemu dengan orang-orang yang diselamatkan tadi. Dia melihat orang-orang itu menjalani kehidupan penuh bahagia. Kehidupan orang-orang yang diselamatkan tadi penuh dengan kebahagiaan. Dia ikut senang melihatnya. Dia ikut bergembira melihatnya. Tetapi yang menjadi pergumulan, saudara-saudara, adakah yang mengucapkan terima kasih kepada
orang penjaga jembatan kereta api ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah mengikuti ilustrasi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Allah telah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita selamat, agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Berterima kasih atau bersyukur kepada Allah adalah wujud kita menghargai anugerah Allah, kasih Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah yang terus memelihara dan memberkati hidup kita. Orang yang enggan untuk mengucap syukur kepada Allah adalah orang-orang yang sudah tidak lagi bisa melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Orang-orang yang enggan bersyukur kepada Allah adalah orang-orang yang sudah tidak lagi menghargai kebaikan-kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, marilah kita tengok hati kita masing-masing. Apakah kita sampai saat ini masih enggan atau berat hati ketika harus bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan kita? Cobalah untuk saudara-saudara renungkan kembali video tadi. Seandainya Allah tidak mengorbankan anaknya yang tunggal, anaknya yang sangat dikasihi, maka setiap kita akan mati. Setiap kita akan celaka kehidupan kita. Setiap kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Setiap kita tidak akan diberkati. Tuhan sudah menganugerahkan kasih dan berkat-berkat dalam kehidupan kita dan menjadikan kehidupan kita menjadi bersukacita. Marilah saudara-saudara, kita respon kebaikan Tuhan dengan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, dan setiap kita melalui hari raya persembahan unduh-unduh. Marilah kita berikan yang terbaik sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Selamat bersyukur kepada Tuhan, selamat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan selamat merayakan hari raya persembahan unduh-unduh. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu, melalui firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada saat ini, betapa Tuhan, kami sering enggan untuk bersyukur di hadapan-Mu. Kami sering dengan berat hati untuk bersyukur kepada-Mu melalui persembahan-persembahan kepada Tuhan. Tetapi ternyata keengganan kami justru sebagai ungkapan kami tidak menghargai Tuhan dan tidak menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nasihat Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini yang menuntun setiap kami untuk bersyukur di hadapan-Mu, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Sebelum kita mengucapkan iman rasuli, kami mohon Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama saudara-saudara kita di muka bumi, kita ungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman
rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan menyatakan syukur melalui persembahan kepada Tuhan. Adapun persembahan dilakukan 2 kali, yaitu persembahan minggu dan dilanjutkan persembahan syukur unduh-unduh. Sebagai dasar dalam kita menyerahkan persembahan saat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat yang ke-10 yang demikian dituliskan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sambil kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 450. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan yang ketiga. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan yang ketiga. Hidup kita yang benar dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan persembahan dan ungkapan syukur kita ini kepada Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita.
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, yang senantiasa memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-kebaikan-Mu saat ini. Karena itu pada saat ini kami datang di hadirat-Mu dengan membawa seluruh ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini. Kami hendak menghargai akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan anak Tuhan yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Itu adalah wujud cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Karena itu pada saat ini kami merespon dengan berterima kasih, bersyukur di hadapan-Mu melalui persembahan dalam hari raya persembahan saat ini Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini. Inilah wujud respon kami atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Melalui ungkapan syukur ini, begitu juga saudara-saudara kami Tuhan, yang telah menyatakan syukurnya di hadapan Tuhan, baik dalam persembahan minggu maupun persembahan syukur unduh-unduh pada saat ini. Sebagai ungkapan sukacitanya, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dengan rezeki yang berlimpah-limpah sepanjang kehidupannya. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap pribadi dan keluarga, begitu juga setiap putra-putri kami dan para cucu kami, baik yang masih balita, yang sekolah maupun yang sudah bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami, ataupun yang berada tempat yang jauh dengan kami, karena studinya maupun pekerjaannya. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, begitu juga seluruh cita-cita bagi putra-putri kami dan para cucu kami, Tuhan memberkatinya. Biarlah boleh tercapai karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan di atas bumi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terlebih gereja kami di tempat ini, kiranya Tuhan juga memberkatinya. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini terus mampu mandiri dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya di atas bumi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Berkatilah ya Tuhan hari demi hari, sehingga saudara-saudara kami, para orang tua kami mendapatkan pemulihan kembali atas kesehatannya seperti sedia kala. Tuhan, kami berdoa untuk situasi kondisi saat ini yang masih belum tuntasnya merebaknya virus corona. Kiranya Tuhan memberkati setiap bangsa kami ya Tuhan, setiap upaya yang dilakukan pemerintahan kami, pusat hingga daerah, untuk terus berupaya memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan memberkatinya, dan Tuhan menjamah setiap hati warga negara Indonesia ini ya Tuhan, untuk terus kami mentaati apa menjadi himbauan-himbauan pemerintah ini, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan demi kebaikan kehidupan kami bersama-sama. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bekerja di garis depan di dalam menghadapi penanganan virus corona, sebagai para medis, dokter, perawat, dan tenaga medis, begitu juga sebagai relawan, baik yang melakukan aktivitas secara mandiri maupun yang tergabung dalam gugus tugas penanganan COVID-19. Kami menyerahkan semuanya ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka beserta keluarganya. Tuhan juga melindungi mereka. Jangan sampai setiap upayanya justru mereka terinfeksi virus corona. Karena itu lindungilah mereka, berkatilah mereka juga beserta keluarganya. Tuhan, kami menyerahkan seluruh sisa kehidupan kami saat ini dan perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap kami.
Begitu juga sukacita, damai sejahtera senantiasa termateraikan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu ini, dan doa kami yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima pengutusan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah pengutusan dari Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Jalanilah kehidupan saudara, kembalilah menjalani dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Ingatlah akan firman Tuhan, berikanlah ungkapan syukur kepada Tuhan senantiasa atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan. Melalui Kidung Jemaat 407 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan dan hikmat kebijaksanaan akan senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan saudara-saudaraku semuanya saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.